Shalom. Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus baik, maka kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Walaupun bapanas, bepung kepala botak sekar ingat keluar na. Apalagi saudara-saudara yang sonde botak. Saudara-saudara ada sukacita? Puji Tuhan. Yang ada sukacita bisa angkat tangan, unjuk tangan. Terima kasih. Yang sonde sukacita bisa unjuk tangan. Karena waktu angkat tangan yang pertama ada yang sonde angkat tangan. Mungkin dia sonde sukacita. Ada cerita saudara-saudara. Kalau saudara-saudara pernah dengar, puji Tuhan, kasih ingat-ingat kembali. Kalau belum pernah, nah bikin tambah-tambah banyak cerita di memori. Ada satu cerita kan tentang guru sekolah minggu yang ngajar anak-anak. Ini beta yang cerita, jadi dia pun nama beta yang cerita juga ya. Guru sekolah minggu itu katakanlah namanya Sonya gitu. Ya kalau ada yang nama sama, beta yang cerita nah. Anak sekolah minggu banyak-banyak lah. Tapi yang paling menonjol namanya Joni. Satu kali guru sekolah minggu tanya, anak-anak siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan kecuali Joni. Guru sekolah minggu pikir ini Joni ini error kok apa atau low baterai kok. Tapi dia pikir mungkin Joni punya alasan. Dia tanya, siapa yang suka masuk neraka? Soalnya ada yang angkat tangan. Joni justru mau angkat tangan. Ibu gurunya bingung. John, lu nih mau pi mana? Surga soalnya mau, neraka soalnya mau. Lu nih mau apa? Joni bilang, ini ibu guru. Bapak dan mama bilang beta son boleh masuk surga, son boleh masuk neraka. Suruh beta masuk angkatan laut sang. Jadi mungkin yang sone angkat tangan seperti Joni. Begitu saudara. Hari ini kita ada dalam tema penebusan Kristus yang meneguhkan ikatan pernikahan. Saudara, bacaan tadi harusnya dilanjutkan sampai ayat 17 supaya nyambung dia pun cerita. Tapi soal apa-apa, beta cerita singkat dia pun cerita. Dari minggu lalu pasti saudara-saudara waktu ikut gereja tahu bagaimana Naomi, Ruth sama Orpa kan. Nah ini sekarang Naomi Ruth dan Orpa Naomi dan Ruth sampai di Boas nih. Ruth tidur di Boas pun bawah kaki asal sebelumnya, dan Boas bilang lu tenang, nanti bet atur lu jadi baik. Tapi Boas pikir mesti ada orang lain yang atur. Dan dalam cerita tadi kebetulan Boas ada di pintu gerbang, ini penebus lewat. Dan dong berdiskusi dan seterusnya. Ini penebus juga pikir untung rugi dan sebagainya. Terakhir dia son mau ambil Naomi pun tanah, dia juga mau ambil ini Ruth jadi dia pun istri. Akhirnya Boas yang ambil. Dan cara mensahkannya itu dalam ayat 7 tadi kotong subaca dan dengar sama-sama. Dalam tradisi Israel, saudara-saudara, tebus menebus itu hal biasa. Itu sudah diatur memang. Biasanya disebut dengan istilah levirat. Jadi proses tebus menebus itu dilakukan apabila pertama ada sanak saudara yang dibelenggu oleh perbudakan. Jadi kalau orang sudah jatuh miskin, jalan satu-satunya dia jual depung diri kok jadi budak. Itu berarti ada seseorang dari depung kaum keluarga yang harus tebus dia. Itu bisa kotong baca di Imamat 25 ayat 48. Dan yang kedua, proses tebus menebus itu kalau ada terjadi kasus pembunuhan, maka penuntut darah akan cari itu orang, cari pembunuh untuk bunuh dia. Tapi kalau ada orang yang tebusan dia, maka soalnya selesai. Saudara bisa baca di Bilangan 35 ayat 19. Proses tebus menebus juga bisa terjadi
dalam hal kalau keluarga menjual tanahnya, menggadai tanahnya, dan pada saat jatuh tempo dia sonde bisa tebus, maka mesti ada satu orang dari dia pun keluarga yang pitebus. Dan yang terakhir proses tebus menebus itu berhubungan dengan tanggung jawab mempertahankan nama keluarga. Nama keluarga dengan cara kawin dengan janda dari sanak saudara yang sonde punya anak. Seperti cerita Rut tadi. Jadi kesimpulannya, seorang penebus bertanggung jawab untuk menjamin nama, harta, dan keturunan dari keluarga yang ditebus. Sampai sini mengerti kok sonde? Supaya beta jangan ngomong capek kah. Jadi saudara-saudara, seorang penebus bertanggung jawab mempertahankan nama, harta, dan keturunan dari keluarga yang ditebus. Contoh dalam bacaan tadi, karena Elimelek sumati, dia pun anak Maklon dan Kilion sumati, tinggal Naomi dan Ruth, maka dong dua harus ditebus. Tapi karena Ruth su oma-oma, son laku le dia ini obral jo orang son mau. Makanya dong pakai Ruth karena Ruth masih muda air-air Nah, Boas punya tanggung jawab untuk menebus. Karena Boas adalah salah satu keluarga dari Elimelek. Tapi sebelum Boas ada satu lagi keluarga yang lebih dekat dengan Elimelek. Jadi Boas dengan Elimelek ini sama ke botong di sini bilang bakaka adi nenek. Nenek dong bakaka adi. Nah kalau penebus yang satu dong pembapa yang bakaka adi. Jadi lebih dekat lagi. Tapi dalam cerita tadi itu penebus sone mau. Sebentar dia tebus Naomi pun tanah, tapi nanti bukan warisan untuk dia pun anak-anak, warisan untuk Naomi. Nah kalau dia kawin dengan Ruth, nanti Ruth punya anak, son bisa pakai dia pun fam, mesti pakai tetap ini Maklon pun fam, dia son mau itu, dia juga pikir untung rugi. Karena itu dia bilang, Betson sanggup, biar sah. Dia bilang dengan Boas, biasa sudah mah. Dan singkat cerita, Boas nikah dengan Ruth. Dan dalam bacaan ayat 8 dan seterusnya, waktu Boas nikah dengan Ruth, semua penduduk kota merestuinya. Bahkan ketika Ruth hamil dan melahirkan, semua perempuan di kota tersebut memberkati mereka. Di ayat 14 bisa kotong baca. Kemudian anak tersebut dikasih nama Obed. Obed itu ayah Isai, ayah Daud. Di ayat 17. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Beta ada banyak hal, tapi pilih 3 supaya yang lama. Sekarang setengah 9 lewat. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah bahwa Tuhan sudah menetapkan jalan hidup semua orang baik adanya. Tuhan sudah menetapkan jalan hidup semua orang baik adanya. Karena itu, mari kotong baca sama-sama Yeremia 29 ayat 11. Supaya beta jangan omong sendiri. Yeremia 29 ayat 11. Sudah dapat? Oke, Yeremia 29 ayat 11 kotong baca sama-sama 1, 2, dan 3.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari. Ya, Tuhan, jalan hidup semua orang ini baik. Tuhan bikin rancangan damai sejahtera. Tuhan kasih masa depan yang penuh harapan. Tapi ingat saudara-saudara, kita juga punya kebebasan untuk memilih. Tuhan kasih kotong hak bebas. Kehendak bebas untuk kotong bisa atur. Tuhan su atur, Boas, lu akan kawin dengan Ruth. Tapi waktu Naomi bilang, labe boson dua pulang saya, bilang dengan Orpa, dengan Ruth. Dia besok tua begini, ini kapan biar ada anak lagi kasih bosong. Jadi Orpa juga pikir, daripada beta juga jadi percuma saya hidup, boson ada anak, lebih pulang. Orpa balik kiri pulang. Tapi Ruth, sonde kan, Ruth tetap ikut dengan Naomi. Saudara, ketong semua pun masa depan itu baik adanya. Beta intermezzo sedikit beta pun masa lalu. Beta ini mahasiswa paling baik mungkin. Karena beta kuliah 9 tahun. Iya, paling baik ini kuliah 9 tahun. Saudara jangan ikut yang masih jangan ikut. Karena sekarang saudara ikut DO memang. Beta masuk 1989, Fakultas Teologi UKAW. Beta wisuda tahun Oktober 1998. Betul, beta masih paling baik. Tapi beta rasa bahwa Tuhan su catat beta pun nama nyong kiri, lu jadi pendeta. Lu mau mana lu jadi pendeta? Beta huru-hara 9 tahun ini juga bukan gampang. Tapi Tuhan bilang lu jadi pendeta. Tuhan kasih kehendak bebas. Beta vikaris 2 kali. Vikaris pertama di Pantai Baru. 1 tahun lebih tahu karmana kok. Be pulang juga beson pilai. Be sonto karmana. Terakhir be vikaris kedua di Saraen, Amarasi Klasis Amarasi Barat. Sekarang Kecamatan Amarasi Selatan. Itu 2 tahun isi-isi. Lari-lari mah tahu karmana kok jadi pendeta juga bingung. Kemarin saudara-saudara kotong perkunjungan kebun di belakang dengan Dinas Pertanian Provinsi yang datang beta pengkawan satu angkatan kuliah di Unkris tapi dia Fakultas Pertanian. Dia cerita semua di orang-orang DBN 1 ini tahu kenapa kok dia bisa jadi pendeta. Dia beta bilang beta baik, Tuhan su atur beta penjalan hidup jadi pendeta. Jadi saudara-saudara penjalan hidup semua itu Tuhan su atur jadi baik. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tiba-tiba saudara celaka, itu karena kehendak bebas saudara-saudara. Jadi jangan berpikir bahwa setengah mati ini begini-begini, jangan. Kita semua punya hidup, sudah Tuhan atur dengan baik. Dia pun syarat satu sah, iko Tuhan pun mau. Bagaimana caranya ikut Tuhan pun mau? Saudara-saudara, bagaimana caranya? Mari kotong baca Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 sudah dapat kok? Kotong baca sama-sama 1, 2, dan 3. Terima kasih. Ikut Tuhan itu sederhana. Carilah dahulu kebenaran. Saudara, Alkitab ini dibagi dalam banyak bagian. Alkitab dibagi dalam banyak bagian. Tapi yang terutama, Alkitab dibagi hanya dalam 2 bagian. Ada yang tahu? Yang terutama.
Kalau dibagi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu secara kronologis. Tapi yang terutama Alkitab hanya dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama disebut perintah, bagian kedua disebut janji. Perintahnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari itu kata perintah. Cari. Kalau lu sudah dapat, dia pun janji bilang apa? Maka semuanya akan ditambahkan. Bukan satu saja yang ditambahkan, semuanya. Kotong kan punya banyak keinginan kan? Walaupun kebutuhan sedikit kan? Keinginannya banyak. Tapi Tuhan bilang kalau lu habis cari, semua akan ditambahkan. Lu pun kebutuhan, lu pun keinginan, semua Tuhan kasih. Tapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini botong orang Kristen zaman sekarang ini, botong lebih suka janji daripada suka perintah. Makanya saudara-saudara kalau kotong sebelum pandemi, kalau kotong dengar ada KKR, kebaktian kebangunan rohani, mujizat kesembuhan terjadi di lapangan Polda, lapangan Sidara, penuh itu lapangan, penuh. Karena apa? Orang cari Tuhan pun janji, bilang dia mesti sembuh, dia cari Tuhan pun janji. Padahal di rumah nih bamaki terus, minta sembuh. Sonde ikut perintah, tapi tagih janji. Itu sama dengan botong yang kalau pegawai dong, atau saudara-saudara yang kuliah dong, sonde pernah pi kuliah 1 semester, pi tagih minta nilai. Itu dosen VO ambil lu mati. Iya toh? Kotong yang kerja, sonde masuk kantor 1 bulan, baru pi tagih bawa tepung gaji. Bos tepung gaji dong. Itu ada hamar di muka berarti bawa tempeot. Itu yang orang bilang mafena. Orang Kristen zaman sekarang sukanya sama janji Tuhan. Makanya dong suka menyanyi itu apa? Tadi sempat dengar juga. Janjimu seperti fajar pagi hari. Orang suka sekali itu janji. Tidak pernah menyanyi perintah Tuhan. Apalagi yang itu lagu bilang apa? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Kata sempat begini. Kalau orang undang botong jawab begini. Oh, kalau ada sempat bepi. Kata sempat dalam itu lagu maksudnya apa coba? Sempat membuatku terpesona. Iya kan? Ya kalau terpesona. Karena sempat itu tidak kekal. Berkat Tuhan yang kotong terima hanya sempat saja bikin kita terpesona. Kenapa orang Kristen zaman sekarang sama kayak orang bodoh? Oh, ikut kebaktian tiap hari, ikut PA tiap hari, baca Alkitab tiap hari, tapi keker mana kok? Contoh lain supaya gampang saudara. Kotong baca sama-sama Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. 1, 2, dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenung. Ya, terima kasih. Ayat 1 dia bilang, berbahagialah orang dan seterusnya. Dan ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah
Taurat Tuhan dan yang merenungkan itu siang dan malam. Coba saudara koreksi diri sendiri. Siang malam baca WA, kau baca Facebook. Oh, masing-masing koreksi saya. Yang beta lain nanti bilang pendeta nih belum bikin kacau saya. Kenapa kau lebih suka baca WA kasih status? Statusnya rohani, orangnya rohana. Oh, semua status itu rohani habis. Tapi son pernah baca Alkitab, son pernah merenungkan siang dan malam. Tapi kalau mau ujian, wih, berdoa nih, aduh Tuhan besok mau ujian, wih, butuh sungerisa. Kalau bisa pendeta tapi berdoa untuk besok mau ujian. Iya toh? Begitu juga baru-baru yang buka ruangan kerja banyak-banyak. Beta di beta jemaat banyak datang minta doa, Bapak besok botong mau tes nih, doa kasih botong tuh. Jadi beta tanya, lu nama siapa? Jadi kalau dong kasih tau nama beta, lu tahu itu arti nama. Kalau sontona, nama berdoa, berdoa cepat saya. Karena kotong lebih suka janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Ingat saudara-saudara bahwa Tuhan sudah rancang kotong jadi baik. Tuhan sone pernah merancang kotong jadi celaka. Kotong saja yang bikin kotong pun diri celaka. Itu bagian pertama yang kotong bisa pelajari dari bacaan Rut 4 ayat 1 sampai 7. Bagian kedua yang bisa kita pelajari adalah nikah itu kehendak Tuhan. Nikah itu kehendak Tuhan. Tapi ingat juga bahwa di sini kotong punya kehendak bebas untuk menikah. Waktu Boas bilang, sudah beta tebus ini Naomi pun tanah, biar beta kawin dengan Rut. Kalau Rut son mau, son jadi juga. Tapi dalam cerita tadi bilang bahwa pada akhirnya Rut tetap menikah dengan Boas. Saudara-saudara, pernikahan itu lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Itu semua orang Kristen mengamini. Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan sudah pernah ciptakan Adam dan Thomas. Tuhan juga sudah ciptakan Adam dan Roni misalnya. Iya kan? Atau Tuhan ciptakan Susi dan Hawa. Atau Tuhan ciptakan Maria dan Hawa. Tidak. Tuhan ciptakan jelas Adam dan Hawa. Jadi kalau ada Tony kawin sama Thomas, itu dompung kehendak bebas. Dan itulah yang namanya dosa. Kalau ada Maria suka sama Susi, itu dompung kehendak bebas dan itu berdosa. Karena itu dalam konsep Alkitab, LGBT itu dosa. Titik, tidak ada pertanyaan lagi. Soalnya ada cerita hak asasi dan sisa apa yang berikut. Di luar Adam dan di luar Hawa itu bukan ciptaan Tuhan. Dan itu pasti dosa. Kalau beta dapat jatah pertukaran lagi di sini, beta bisa jelaskan atau saudara carilah di internet. Kenapa orang jadi bencong, kenapa orang jadi gay, kenapa orang lesbian jadi homo dan seterusnya, di internet itu ada. Itu kecenderungan sebenarnya. Tapi kecenderungan yang diarahkan. Contoh, potong hampir semua budaya nih, mau kok kalau bisa ada anak laki-laki. Takuju lahir pi anak perempuan. Nah dia sudah terlanjur waktu USG,
Dokter bilang, wih ini laki-laki. Waktu ibu hamil pertama, beta USG, beta dokter kasih tahu, Pak, ini anak laki-laki. Bila ini gambar USG, ini kan garis-garis serba biru. Dokter lihat dia, apa kau bilang laki-laki? Dokter bilang, ini, tunjuk ini kan. Bisa anda lihat nih. Bisa pakai kacamata, bisa anda lihat ini gambar USG. Dia bilang, ini yang begini, ini dia burung nih. Oh, begitu. Dan kebetulan keluar anak pertama laki-laki, tapi anak kedua dokter salah. Anak kedua dokter bilang perempuan. Jadi beta dan ibu siap barang perempuan. Ember bak untuk mandi pink, apa semua pink. Kan dokter awalnya kan benar toh. Dokter bilang ini lu lihat bapak ini dia pemburung. Yang kedua perempuan, dia bertanya, dokter lihat dia apa? Soalnya ada di sini nih. Ini gambar USG soalnya jelas. Oh, karikatur masih jelas. Tapi karena dokter yang anak pertama dia pun USG betul, anak kedua beta ikut, siap semua. Waktu ibu melahirkan, beta minta izin dokter, beta mau syuting proses melahirkan. Dari awal sampai akhir beta syuting. Habis melahirkan ibu tanya, apa? Beta bilang, burung lain. Dokter salah. Nah potong susia pink semua nih. Sior pink, dia pun apa semua pink, dot pink semua tanpa. Terakhir gotong lelang di gereja. Kok pink semua baru anak laki-laki ini bagaimana? Itu yang tadi beta bilang kecenderungan. Kotong ingin punya anak perempuan, siap barang perempuan, anak lahir laki-laki, tapi kan usia perempuan punya, perlakukan dia sebagai perempuan. Itu kecenderungan yang diarahkan. Jadi kalau saudara-saudara orang tua dong di rumah ada anak yang bencong, anak yang tomboy, itu bukan anak yang salah. Secara medis bisa tabrakan kromosom X dan Y. Tanya di orang-orang puskesmas depan dong tahu. Tapi kalau di orang tua arahkan lagi, itu cilaka. Maka jadilah susirara. Karena itu saudara-saudara, pernikahan itu kehendak Tuhan. Tidak ada orang yang menikah langsung cocok. Karena orang menikah laki-laki perempuan itu beda. Makanya orang kalau kawin kok baklai-baklai biasa, itu biasa. Iya toh, Tuhan punya maksud baik untuk kotong semua. Jadi jangan diarahkan. Kita punya anak-anak dong. Kalau kita menikah ada benturan, maka beta kasih solusi. Beta kasih solusi, perempuan-perempuan dong menikahlah dengan laki-laki. Iya toh? Laki-laki dong menikahlah dengan perempuan. Walaupun ada iklan bilang dengan sesama lebih murah. Iya kan? Ada iklan bilang begitu tuh, iklan kartu perdana kok apa tuh? Sesama lebih murah, malah gratis. Oh, pideng sesama su. Kok gratis nah begitu saudara. Karena itu saudara-saudara, laki-laki harus nikah dengan perempuan. Perempuan harus nikah dengan laki-laki. Tidak ada pernikahan yang cocok. Karena yang menikah itu laki-laki dan perempuan. Tapi supaya bisa cocok, maka laki-laki harus bisa mengerti perempuan. Bagaimana cara mengerti perempuan? Yang laki-laki dong dengar. Perempuan itu seperti mie. Tahu mie ya? Pernah lihat mie itu? Pernah makan mie itu? Mie itu orang Kupang bilang bataveo. Perempuan itu bataveo. Sama kayak benang kusut.
Betul ini. Tanpa sadar perempuan punya moto begini. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Oh, perempuan pemoto. Beta pernah satu kali ibu telepon, jemput dulu di sini. Waktu masih pacaran. Takuju ban pica. Singgah di tambal ban. Habis itu beta pi. Jadi beta bilang, jangan marah, beta talat sadiki kau ban pica na. Ibu bilang, lu mulai sengaja le, lu ada singgah di sana malu sengaja. Itu yang beta bilang, tanpa sadar perempuan pemoto kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Perempuan soal rumah tangga 1 bisa jadi 10. Betul, itu fragmen tadi itu saudara-saudara dengar toh. Mam tuh semua ngomong-ngomong, bab tuh ikut juga son mau. Lu nih jalan. Perempuan kesalahan 1 jadi 10. Soalnya percaya saudara-saudara ingat kembali saudara pun soal dong. Yang suka kawin juga ingat kembali mam tua marah karmana. Curup di pasar. Bottom beli tak salah ini hari dia bilang kulun bet suruh beli begini lu aduh itu semua hal dia ungkit habis. Oh betul ini. Jadi laki-laki pahamilah bahwa perempuan itu seperti ini. Mama, nona, tante-tante, oma-oma yang perempuan dong. Soalnya mungkin om-om perempuan Untuk bisa memahami laki-laki sederhana. Laki-laki itu seperti kerupuk. Keren. Gagah. Kan kerupuk kan lihatnya yang di bawah mata yang kerupuk ubi besar-besar tuh keren kan? Atau yang di tempat pesta kerupuk unyil yang kecil-kecil keren. Atau yang jual di paman dong yang warna-warna tuh kan keren toh. Laki-laki itu begitu keren. Tapi kalau karena air, no. Laki-laki itu kelihatannya keren, kuat, gagah. Tapi kalau karena air, no. Beta pernah jalan dengan ibu. Waktu itu mall baru buka. Nah kotong kan di kampung, beta pendeta di Soliu sana, di Amfoang. Dulu Amfoang Utara, sekarang Amfoang Barat Laut. Dari datang turun Kupang, orang cerita mall subuka gini, sudah kotong 2 pi. Saudara bayangkan itu mall dari ujung pi ujung, kiri pi kanan, timur pi barat, memtua jalan terus. Terakhir beta duduk di tempat pari, isap rokok sa. Beson kuat jalan le. Coba yang suami-suami yang sunika dong. Coba ini istri ajak jalan di pasar coba. Di muka pasar ini sudah ada sayur kangkong. Dia son beli. Dia masuk. Tembus. Iya. Itu mama mau dong pengurumus Untuk yang di dalam lebih baik. Kalau son di dalam langganan sudah di dalam nah. Ini kangkung 5.000, di sana 5.000, timbang berat yang sama. Oh, madong son mau cari yang dekat-dekat. Beta di pasar sini, siapa? Be parkir motor, apa yang di muka bisa beli. Suruh beli ikan apa yang ada di paling muka beli. Biar ibu tulis ikan tongkol di muka ikan sardin beli, pulang. Beli ikan nah. Macam mama dong, itu baru jalan, belum batawar. Botong bapak kalau di pasar, soalnya pakai batawar, berapa? 5.000, kasih, ambil, bungkus. Mama dong, dong bola balik dong. Kurang sedikit kok. Hai. Itu contoh bahwa perempuan itu lebih kuat dari laki-laki.
Karena kalau mie kena air enak. Tapi kerupuk kena air noe. Begitu saudara-saudara. Mama-mama dong. Ada kosonde firman Tuhan bilang, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Ada toh? Mana banyak istri tunduk depung suami? Istri zaman now yang layang-layang now, dong bukan tunduk suami, dong tanduk suami. Betul. Coba saudara-saudara ingat-ingat yang sunikah dong, atau yang masih pacaran juga boleh lah ingat-ingat. Laki-laki ngomongnya satu kalimat, perempuan ngomong berapa banyak coba? Perempuan lebih banyak. Botong mau adu argumentasi kalah. Botong ngomong satu kalimat, dia omong satu halaman nah. Botong mau ikut satu halaman, dia naik satu bab. Lu ikut su. Makanya zaman istri-istri zaman now ini suka tanduk suami, bukan tunduk pada suami. Perintah Tuhan bilang tunduk, tapi dong son mau, dong malah tanduk. Bapak-bapak dong. Ada koson di firman Tuhan bilang, hai suami, kasihilah istrimu. Ada koson deh. Ada toh? Itu firman Tuhan yang bilang, bukan pendeta yang bilang. Jangan sabanter ke salah beta lain. Tapi kenapa banyak bapak-bapak yang masih suka bamaki depung bini, papoko depung bini, suara kasar. Malah ada bapak-bapak yang selingkuh. Iya kan? Kenapa? Itu makanya tadi beta bilang orang Kristen zaman sekarang ini ibadah tiap hari, doa tiap saat, baca Alkitabnya kurang banyak. Makanya jadi bodoh. Iya kan? Saudara-saudara sakit jiwa stadium 1, kalau saudara-saudara marah, suara kasar sama istri. Kalau sampai saudara-saudara pukul istri, itu sakit jiwa stadium 2. Kalau saudara-saudara omong lebih cere dulu, itu sakit jiwanya stadium 3. Kalau sampai cere, itu sakit jiwa stadium 5. Itu tempatnya di rumah sakit jiwa Naimata. Karena siapapun istrimu, siapapun suamimu, Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan tidak pernah salah tempatkan pasangan. Karena pernikahan itu kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan tidak pernah salah pilih Rut taruh di Boas pun samping. Tidak pernah salah pilih. Demikian pun halnya Tuhan tidak pernah salah pilih kita punya istri yang sekarang. Kita punya suami yang sekarang. Tuhan tidak pernah salah pilih. Karena itu jangan pernah saudara-saudara punya niat ganti atau tukar tambah. Siapapun pasanganmu jangan pernah niat punya ganti atau tukar tambah. Yang masih pacaran juga lihat bye-bye. Bibit bobot bebet. Supaya betul jangan pacaran di gelap-gelap. Pacaran di bawah lampu neon yang 150 watt nih. Kalau sudah pacaran di galap-galap itu bahaya. Tapi kalau dia misalnya saudara-saudara punyong ajak pi galap-galap, iko sa. Sang aja elus-elus dia pembetis, pegang dia bulu kaki baru. Berhenti pacaran di gelap, itu pencobaan yang jelek. Itu kedua, kehendak Tuhan selalu berakhir dengan damai sejahtera. Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini. Anak adalah anugerah Allah
bagi hidup suami dan istri. Anak itu anugerah. Jadi kalau ada orang yang habis melahirkan buang anak, ada orang yang hamil kasih gugur anak, ada orang yang sutau depo anak mah deson mau akui. Akhirnya biasa di timur bilang anak yang jatuh dari pohon. Tahu di pembapa siapa kok? Begitu. Itu sama dengan orang-orang yang suka buang anugerah Tuhan, suka kasih gugur anugerah Tuhan, dan sonde mau mengakui anugerah Tuhan dalam hidupnya. Karena itu saudara-saudara jangan pernah suka kasih gugur anak-anak. Jangan pernah suka tidak peduli acu tak acu terhadap anak-anak. Karena Tuhan punya maksud yang indah menganugerahkan anak kepada saudara-saudara. Beta dan ibu bertengkar hanya karena setrika anak pakaian. Waktu beta punya anak pertama masuk sekolah, beta bilang dengan ibu wajib dia punya pakaian seragam setrika. Orang tua yang setrika. Sekalipun dia su SMA, orang tua yang setrika. Karena beta pikiran sederhana. Ketika kotong kasih licin dia pun baju, dia pun celana, sama dengan kotong kasih licin dia pun masa depan. Tapi kalau kotong kasih kusut dia pun baju dan dia pun celana, sama dengan kotong kasih kusut dia pun masa depan. Begitupun orang tua dong, ada anak-anak yang sone dikasih makan pagi misalnya, alasan sone ada dan seterusnya. Itu sama dengan saudara-saudara membiarkan masa depan anak-anak dalam kelaparan. Usaha. Beta juga pernah rasakan hidup susah. Beta kuliah 9 tahun karena kuliah semester 4 beta pembapa mati. Beta pembapa ini bukan mau menyombongkan diri, tapi ini cerita hidup. Beta pembapa waktu hidup dia hakim. Saudara bayangkan hakim zaman Orde Baru. Saudara bisa bayangkan hakim zaman Orde Baru zaman Soeharto nih. Dia anak model apa? Kok kita kacau di sana polisi tangkap di pengadilan bapak juga yang kasih ini. Kita pusing saja, kita habok-habok saja. Tiba-tiba bapak mati. Makanya orang bilang bapak mati hilang kehormatan. Beta rasa itu bapak mati. Soalnya ada orang tua memang betul. Jadi beta kebetulan anak pertama merayaplah dari awal. Beta rasa itu hidup susah. Rasa itu yang namanya lapar. Rasa segala macam orang. Beta supir bemo siapa nih 2 tahun kok. Beta bawa haji siapa Fata Morgana dulu yang sebelum tabakar. Beta bawa bemo lampu 2 segala macam bawa taksi apa yang bisa beta hajar. Hanya supaya bisa bepung adik-adik dong jangan dopung masa depan sonde licin. Jangan dopung masa depan ada lapar beson suka. Dan puji Tuhan bepung adik nomor 2 adik yang pertama ya sekarang kerja subaik lah. Dia kerja di BUMN, kemarin dengan ada kelakar betanya dan dia lupung gaji berapa. Dia bilang sedikit di luar dan lain-lain 11 juta. Wih pukaraan nih. Ijazah SMA kerja 6 tahun gaji 11 juta di luar dan lain-lain. Beta, pendeta 21 tahun, S2, gaji hanya 5 juta. Bepung adik STM mesin kerja di BUMN baru 5 tahun kerja gaji 11 juta. Belum tambah kendaraan, operasional dan sisa apa yang berikut. Tapi ya itu dari kerja keras kotong waktu bapak mati. Jadi tidak ada yang bilang, soalnya ada yang mustahil untuk Tuhan, saudara-saudara.
bekerjalah. Jangan biarkan anak-anakmu lapar. Bikin dia pun pakaian dong licin, supaya dia pun masa depan juga licin. Karena itu orang tua harus didik anak dengan benar, supaya anak juga bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa banyak anak sekarang? Kenapa banyak kenakalan di Kota Kupang? Ya, karena orang tua dong banyak soalnya urus anak dengan baik. Begitu dia cerita. Kalau semua dilaksanakan dengan baik, maka rancangan damai sejahtera akan kotong rasakan. Ada satu yang terakhir tapi sulama betul baik. Kayaknya cukup saudara dong. Nanti leh kapan-kapan deh. Karena beta lihat ada yang angguk-angguk. Kalau beta khotbah, beta biasa lihat orang pun cara mengangguk. Kalau anggukannya, ayunannya stabil, itu beta semangat. Tapi kalau dia pun anggukannya turunnya pelan, naiknya kaget, itu sen bilang pendeta amin, sudah kita pulang. Begitu, jadi Tuhan berkati kita semua, amin.